Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Haleluya. Haleluya. Boleh bilang haleluya. Haleluya. Pada kesempatan ini kita akan belajar atau memahami firman tentang bagaimana kita memahami pergerakan dari kerajaan Allah. Sebelum lanjut, saya ingin beritahu bahwa ini kita sudah tahu, kebanyakan sudah tahu, bahwa di bumi yang sama ini, kita hidup di bumi yang sama, tetapi kita harus ingat ada dua kerajaan yang berbeda di bumi yang sama. Ada dua kerajaan yang berbeda di bumi yang sama, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Kerajaan apa? Kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Nah, keduanya ini sangat bertentangan dari segi agendanya, dari segi dasarnya, dari segi kepentingannya. Dia atau dua ini, the both of kingdoms, itu keduanya berbeda total. Mereka tidak sama dalam substansi. Itu sebabnya kita perlu memahami pergerakan dari kerajaan Allah atau dimensi di mana kita hidup sekarang. Ya, mari kita lihat dulu Matius 6 ayat yang ke-10. Mari kita berdiri. Matius 6 ayat yang ke-10. Kita membaca ayat ini. Matius 6 ayat 10. Sudah dapat ya? 1, 2, 3. Lagi sama-sama Matius 6 ayat 10, 2, 3. Datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, puji Tuhan, silakan dulu. Baca firman, berdiri dan jangan ragu-ragu ya. Baca firman. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bagaimana kerajaan Allah itu datang dan bagaimana kehendak Tuhan terjadi di bumi seperti sebagaimana di sorga. Bagaimana kehendak Bapa, kehendak Allah di sorga terjadi di bumi sama. Di bumi, di sorga, kehendak Allah ya, the will of God be done on earth as it is in heaven. Jadi sebagaimana di sorga ada sukacita, sorga ada damai, di sorga ada sejahtera, sorga ada ketenangan, ada kepuasan bersama Tuhan. Itu terjadi juga di bumi, tetapi itu terjadi melalui, katakan melalui kerajaan Allah, melalui kerajaan Allah. Jadi begini ya, kita di dunia ini, kita di bumi ini sekarang sedang berada di dalam dua keadaan atau dua sistem, di mana kita yang ada di dalam kerajaan Allah. Nah, kita yakin kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Jadi dalam kerajaan Allah itu begini, nanti saya jelaskan. Saudara harus yakin saudara ada di dalam kerajaan Allah atau tidak. Ya, kalau percaya Yesus, saudara percaya Yesus, saudara melihat kerajaan Allah. Tapi ada proses selanjutnya bahwa memastikan saudara ada dalam kerajaan Allah. Gini, kalau kita lihat di gambar ini, maka ada banyak orang yang ada di luar, ya, ada di luar. Ada banyak orang ada di luar dan mereka berkeliaran. Tapi ada orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Nah, orang-orang yang di luar kerajaan Allah ini itu bisa terdiri dari orang yang sudah percaya Yesus dan orang yang belum percaya Yesus. Sebab yang masuk itu ada yang harus saudara ikuti, yang saudara pahami. Masuk dalam kerajaan Allah
tidak semua orang percaya masuk. Tidak semua orang percaya ada otomatis dalam kerajaan Allah. Karena begini, untuk masuk dalam kerajaan Allah, sebentar akan saya bagikan poin-poinnya. Tapi gambar besarnya dulu, kita bisa ada di gereja, kita bisa orang Kristen, kita bisa orang percaya, tapi belum otomatis kita ada dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya Matius 6 ayat 33, ayat yang sangat terkenal itu, dia ditulis di sana ada kata carilah, ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Jadi kerajaan Allah tidak datang dengan sendirinya pada kita. Kita tidak masuk dengan sendirinya, tetapi kita harus mencari kerajaan Allah. Kita harus mendapatkannya dan kita harus masuk ke dalamnya. Karena dalam dunia ini sekarang ada dua kerajaan yang sedang bergerak. Ya, kerajaan yaitu kerajaan dunia dan kerajaan Allah. Kita harus pastikan kita ada di kerajaan Allah. Saya sangat-sangat ingin kita memastikan bahwa kita ada dalam kerajaan Allah. Katakan, saya ada. Saya harus pastikan saya ada di dalam kerajaan Allah. Ya, ini penting sekali karena tanpa hidup dalam kerajaan Allah, maka segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu tidak akan ditambahkan kepada kita. Kita akan berjuang sama seperti orang kebanyakan, ya, sama seperti orang kebanyakan. Karena di luar dari kerajaan Allah, ini kerajaan Allah. Di luar dari kerajaan Allah itu akan mengalami beberapa hal dari iblis. Jadi orang-orang yang di luar kerajaan Allah itu iblis ada di dalam kerajaan dunia. Dia melakukan 3 hal. Dia intimidasi, dia manipulasi, dan dia kontrol manusia. Jadi pada dasarnya kalau kita ada di luar kerajaan Allah, maka kita akan diintimidasi atau akan dikontrol atau kita akan mengalami manipulasi. Jadi banyak hal kita akan mengalaminya. Jadi kita harus ada dalam kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Nah, kita ada dalam kerajaan Allah ini penting karena kalau kita ada di luar, kita tidak akan mengalami perlindungan, kita tidak akan mengalami fasilitas kerajaan Allah, kita tidak akan mengalami yang namanya janji-janji di kerajaan Allah. Ya, saya cari-cari di DP penghapus sahuran ada tinjau. Haleluya. Jadi ketika kita ada dalam kerajaan Allah, perhatikan baik-baik. Yang pertama, kita harus memahami pergerakan kerajaan Allah itu. Yang pertama poinnya adalah kerajaan Allah itu Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Coba dibaca. Ibrani 12 poin pertama.
Ibrani 12 ayat yang ke 28-29. Silakan. Dari depan giliran membaca. Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Kita perlu ada di kerajaan Allah karena apa? Karena kerajaan Allah itu atau kerajaan yang dari Allah ini sifatnya ayat 28 dan ayat 29. Ayat 28, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ya. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kita memahami kerajaan Allah itu yang pertama, kerajaan itu adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Jadi kerajaan Allah adalah kerajaan yang tak tergoncangkan. Karena begini, nanti besok di khotbahnya kerajaan Allah tak tergoncangkan akan diuraikan atau dipaparkan pada besok hari di ibadah raya. Jadi kerajaan semuanya akan tergoncang. Katakan semua kerajaan akan tergoncang. Coba kita lihat dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-31 sampai 35. Daniel pasal yang ketiga ayat 31 sampai ayat 35. Coba silakan dibaca. Daniel pasal 31 pasal 3 ayat 31 sampai 35. Daniel pasal 3 ayat 31. Ya. Nah, 3 ayat 31 sampai ayat 30. Ya, baca dulu. Daniel 3 sampai ayat berapa? 31 sampai berapa? Oh, tunggu 21 mungkin ya. Coba pasal 2, sorry, 2. Ayat 31, Daniel pasal 2 ayat 31. Ya Raja, tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa, tegak di hadapan tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggang Untuk pelan-pelan, kepalanya dari emas tua, emas, kemudian dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Lanjut. Sedang pahanya dari besi. Ya. Dari besi. Dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Ya, besi dan tanah. Oke. Lanjut. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Ya, jadi di situ ada sebuah apa? Batu, ya, batu besar yang ada ditulis itu. Batu itu, coba ayat berapa dia terukir tanpa campur tangan manusia. Ayat berapa? Ayat 34. Coba baca ulang ayat 34.
Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia. Ya. Lalu menimpa patung itu, tetapi pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Jadi ada batu, kemudian ayat 35, batu ini justru makin hari terakhirnya yang makin besar, ya. Nah, perhatikan mimpi dari Nebukadnezar ini sebenarnya adalah mimpi tentang kerajaan-kerajaan dunia. Waktu itu kerajaan-kerajaan yang berganti-ganti. Yang pertama emas ini adalah kerajaan Babel. Kerajaan Babel waktu itu. Tapi kerajaan Babel ini runtuh juga, runtuh. Sehingga kerajaan berikutnya adalah kerajaan Medi Parsi atau Parsi, Medi Parsi, Media Parsi. Kemudian ada kerajaan yang berikut. Jadi Babel dikalahkan oleh kerajaan Media Parsi, dan kerajaan ini dikalahkan lagi oleh kerajaan yang datang, yaitu yang kerajaan berikut, yaitu kerajaan Yunani. Yunani masih ingat Alexander the Great, ya? Itu Alexander Agung adalah seorang yang berkuasa di zaman Kekaisaran Yunani. Ini Kekaisaran Babel, Daniel sampai dibuang ke sana. Kekaisaran Parsi, Medi Parsi, kemudian Kekaisaran Yunani, ini saling meruntuhkan mereka. Kemudian terakhir Yunani ini diruntuhkan juga oleh kerajaan yang sangat terkenal di zaman Yesus, yaitu kerajaan Romawi. Nah, sejak kerajaan Romawi runtuh sampai sekarang, maka ada kerajaan yang sekarang kita orang kenal dengan kerajaan modern, ya. Kerajaan modern yang sampai zaman kita. Itu kualitasnya begini. Kalau Babel yang kuat hebat seperti emas, Medi Parsi seperti perak, kekuatannya, kejayaannya, Yunani seperti tembaga, dan Romawi itu terkenal yang namanya di zaman tembaga ini yang Cleopatra, ya. Cleopatra punya cerita di zaman Yunani. Kemudian di zaman besi ini yang namanya Kaisar Romawi, yang namanya Kaisar Augustus, Herodes, dan lain-lain, itu di zaman ini. Nah, di zaman modern sekarang yang dilihat oleh Daniel, zaman kita itu kerajaan bercampur antara besi dan tanah. Nah, besi dan tanah kalau dicampur tidak akan menyatu. Dan kerajaan itu adalah zaman kita sampai sekarang. Nah, kerajaan itu oleh karena sebuah batu, katakan sebuah batu tanpa campur tangan manusia, tidak digolekkan oleh manusia, karena batu ini adalah lambang dari kerajaan Allah. Sudah baca tadi, ya, bahwa batu ini menimpa patung ini. Batu ini menimpa patung ini, dan dari kepala emas, perak, tembaga, besi dan tanah semuanya hancur menjadi seperti apa tadi? Ada dibaca seperti debu, menjadi seperti debu. Jadi setelah dia hancur semuanya, maka batu ini makin hari makin besar. Nah, batu inilah yang disebut dengan kerajaan Allah. Itu sudah dilihat dari zaman Daniel. Jadi kerajaan dunia, katakan kerajaan dunia, sama-sama, kerajaan dunia, sehebat apapun satu waktu akan runtuh semuanya. Akan runtuh. Pengalamannya adalah Babel, Medi Parsi, Yunani, Romawi, dan sekarang yang modern ini penguasa-penguasa adidaya di negara-negara besar. Sekarang saudara mulai terlihat krisis ekonomi, ya, krisis pangan, krisis kesehatan, semuanya berteriak sama, semua menderita sama. Tinggal ada satu kerajaan yang masih tetap berjaya. Itulah kerajaan yang kita sedang pelajari sekarang, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini, kalau saya gambarkan di sini, ini ada di dalam. Kemudian yang sisa kerajaan besi dan tanah modern ini ada di luar. Jadi
sudah disebutkan tadi kerajaan Allah itu dibagi, kerajaan ada bagi dua di bumi ini, yaitu kerajaan tadi saya sudah hapus, sekarang ditulis lagi. Kerajaan apa yang sekarang ada? Dunia dan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu yang batu tadi. Halo, kerajaan Allah. Saya pakai lagi ke sini. Kerajaan Allah. Atau saya pasti sini. Bukan sini. Supaya bisa saya awasi. Sini. Oke. Jadi kerajaan Allah ini yang batu tadi menghancurkan kerajaan dunia. Yang paling terakhir ini besi dan tanah. Nah, di dalam kerajaan Allah ini yang perlu kita pastikan bahwa kita perlu pastikan kita ada dalam kerajaan Allah. Kenapa? Ini karena saya menjelaskan begini. Tidak semua orang Kristen itu ada dalam kerajaan Allah. Ya, setuju. Halo. Ya. Tidak semua orang Kristen ada dalam kerajaan Allah. Contoh, Kristen tapi berbisnis dengan cara dunia. Itu di kerajaan dunia. Orangnya Kristen tapi berbisnis dengan kerajaan dunia. Curang, tipu, ya, manipulasi, bawa lari orang peduli dan semua yang lain. Itu adalah ciri kerajaan dunia tapi orang Kristen. Jadi tidak semua, tidak otomatis. Oh, kalau kita Kristen kita pasti otomatis ada dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana supaya ini saya belum bilang tadi ya. Saya berharap saudara pegang seberapa yang tadi pegang ini. Ciri-ciri orang ada dalam kerajaan Allah. Satu saja saya kasih. Ciri-ciri orang ada dalam kerajaan Allah. Ini diingat baik-baik. Ciri-cirinya yang paling menonjol adalah dia bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Dia bersedia dibentuk oleh apa? Firman dan Roh Kudus. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau dia bersedia, itu tanda dia ada dalam kerajaan Allah. Kalau dia tidak bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus, dia tidak mau sisi jiwanya ditransformasi, maka ia ada di luar kerajaan Allah. Sudah bisa bedakan ini ada di dalam atau di luar? Lagi saya tanya. Kalau ada di dalam, ciri-cirinya adalah rela dibentuk. Kata kuncinya mau. Ada kata kunci mau. Ciri orang yang ada dalam kerajaan Allah. Bersedia atau mau dibentuk. Ciri orang yang di luar kerajaan Allah, walaupun dia Kristen. Halo, kalau percaya Yesus itu melihat kerajaan Allah. Tapi kalau mau dibersihkan, mau dibentuk, itu ada di dalam kerajaan Allah. Jadi sudah bisa bedakan ya. Percaya Yesus berarti melihat kerajaan. Coba kita buka dulu Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 3, ini baca. Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, firman Tuhan. Ya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata apa? Melihat. Jadi supaya dapat melihat harus lahir baru. Kalau lahir baru itu apa? Percaya, terima Yesus. 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana?" Langsung lanjut ayat 5. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, ada dua kata. Kerajaan Allah sama, tapi ada dua kata, yaitu melihat dan masuk. Berarti kalau yang mau melihat cukup lahir baru percaya Yesus. Tapi yang mau masuk dalam kerajaan Allah, ia harus lahir dari firman dan roh, air dan roh. Ia harus lahir atau rela dibentuk, ya. Rela dibentuk, rela ditransform atau rela diubahkan. Jika tidak bersedia tetap percaya Yesus, ya. Tapi dia akan ada di luar kerajaan Allah yang tadi saya sudah sebutkan, akan mengalami intimidasi iblis, akan mengalami kontrol dari iblis,
kemudian ada tadi dari iblis ada intervensi, ada intimidasi, kemudian ada manipulasi. Semua pekerjaan iblis tidak dapat ditolak oleh orang yang hanya percaya Yesus tapi tidak bersedia masuk dalam kerajaan Allah. Jadi masuk dalam kerajaan Allah itu penting. Katakan, masuk dalam kerajaan Allah itu penting. Nah, itu sebabnya di gereja kita ini kemarin tidak capek-capeknya berusaha untuk membuat jemaat memahami bahwa jadi anggota gereja itu bukan sekedar anggota gereja selesai. Saya anggota gereja, bertumbuhnya penting, berubahnya itu penting. Dan karena orang Kristen itu banyak melihat kebanyakan Kristen di Manado sama, jadi orang rasa biasa-biasa. Padahal ini sesuatu yang seperti bisa jadi seperti jemaat Laodikia, panas tidak, dingin juga tidak. Tapi kita tidak akan pernah berhenti berjuang, tidak pernah akan menyerah. Jangan ikuti contoh yang salah. Katakan, jangan ikuti contoh yang salah. Jangan ikuti contoh yang salah. Contoh, kalau saudara lihat pelayan yang nau-nau, lau-lau, saudara lihat, dia boleh, kita juga boleh. Berarti ikuti contoh yang salah. Contoh yang salah. Nah, kebodohan orang adalah kalau saudara mau lulus, kalau saudara mau sukses di sekolah, saudara ikuti atau contohi yang tukang bolos atau contohi yang juara. Contoh yang juara atau yang tukang bolos? Kalau saudara contoh yang tukang bolos, itu sebenarnya kebodohan, betul? Jadi di gereja juga sama. Jangan contohi orang yang setengah-setengah. Jangan contohi orang yang, halo, fokus di sini. Jangan menghayal ya. Saya tidak punya waktu untuk mengulang. Fokus dengan firman. Pelayanan altar pertama. Kalau tidak, kita akan bertahun-tahun dari segi waktu sudah mulai jadi pengajar. Tapi kita tetap memerlukan susu terus, karena tidak mau diubahkan. Jadi keanggotaan gereja kita bukan sekedar anggota, bukan sekedar pelayanan, tapi kita mau masuk dalam kerajaan Allah, mau berkemenangan. Karena hanya di dalam kerajaan Allah kita tidak akan tergoncangkan. Saudara, saya kasih sebuah pemahaman. Ada banyak orang ketika disuruh pilih ibadah atau bekerja, orang semua akan memilih bekerja karena ada uang di sana, betul? Tapi berapa banyak orang akan memilih ibadah? Itulah ciri-ciri orang yang mau hidupnya ditransformasi, diubah. Saya tidak tertarik dengan materi. Wah, materi sudah pengalaman. Materi bisa diambil, materi bisa hilang. Yang selamanya kita bisa andalkan pemasukan bisa tiba-tiba jadi pengeluaran. Yang tadinya selalu masuk tiba-tiba berhenti. Itu materi, tapi Tuhan tidak pernah berubah. Amen. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amen. Itu sebabnya ketika kita ada di dalam dimensi kerajaan ini sifatnya spiritual. Kita spiritual artinya ada di bumi yang sama, tetapi kita ada di dimensi yang berbeda. Harus tidak boleh sama. Katakan tidak boleh sama. Tidak boleh sama dalam hal apa? Baca di Roma 12 ayat 2. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Dunia itu adalah sistem atau adalah kerajaan. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jangan serupa dengan dunia. Katakan jangan serupa dengan dunia. Kalau sekali lagi jangan serupa dengan dunia. Dunia itu yang mana? Kerajaan dunia ini. Kerajaan dunia lawan dari kerajaan Allah, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Saya minta saudara perhatikan baik-baik. Ini penting sekali karena kalau saudara serupa dengan, dari mana saya tahu saya serupa dengan dunia? 1 Yohanes 2 ayat 15. Next. 1 Yohanes 2 ayat 15. Dari mana saya tahu saya serupa dengan dunia? Kalau saya serupa dengan dunia, berarti saya hidup di dalam kerajaan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 15. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Dunia ini adalah kerajaan dunia, ya. Bukan bumi, ya.
bumi, tapi sistem yang ada di bumi yang berbeda dengan kerajaan Allah itu disebut dunia. Makanya ada kalimat atau kata duniawi. Lanjut. Sebab semua yang ada di dunia, semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Ya, bukan berasal dari Bapa. Ya. Dari dunia. Yes. Terus ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap ya. dengan keinginannya, Ya. tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, makasih. Ini dunia adalah sistem atau kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Lihat ya, dunia sedang lenyap, ini akan lenyap. Emas, perak, tembaga, besi, patung yang kelihatan besar sekali, kelihatan besar, hebat, semua akan lenyap. Semua akan tergoncangkan. Katakan semua akan tergoncangkan. Sebutkan negara apa? Negara adidaya. Sudah tergoncang, betul? Tergoncang dengan berbagai cara. Nah, semua ini hanya akan ada satu yang tinggal, yaitu kerajaan Allah seperti sebuah batu yang tanpa campur tangan manusia terguling dan menghancurkan semua unsur dari patung, dari emas, perak, tembaga, besi dan tanah, semuanya jadi seperti debu yang halus. Dan itu sebabnya kita harus pastikan kita ada dalam kerajaan Allah, karena percaya Yesus, katakan percaya Yesus, itu sama dengan melihat kerajaan Allah. Tapi kalau kita bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus, berarti kita ada di dalam. Halo, fokus. Berada di dalam, ya. Berada di dalam, beda. Kalau kita ada di luar dengan ada di dalam, apa saja bedanya? Kalau kita ada di dalam dan ada di luar, apa saja bedanya? Yang pertama adalah perlindungan. Kalau saudara ada di dalam benteng, ini orang-orang dalam benteng, kemudian kalau ada musuh datang, ada pintu gerbang, ada tertutup semuanya. Tapi kalau saudara ada di luar, tidak ada perlindungan. Tidak ada perlindungan. Kalau di dalam kerajaan Allah ada ketersediaan makanan, di rumah Allah ya, ada ketersediaan makanan. Kalau di luar, maka saudara akan berjuang sendiri. Kalau di dalam ini, saudara boleh tidur nyenyak, aman. Tapi kalau saudara ada di luar, saudara tidak bisa. Sama seperti ada di terminal. Saudara tidak tenang, barang orang bisa ambil, orang bisa ganggu kita kapan saja. Dan ini adalah satu gambaran tentang keuntungan kalau kita ada di kerajaan Allah. Karena apa? Yang pertama, kerajaan itu tidak tergoncangkan. Tadi berapa? Ibrani berapa? Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Besok saya akan jelaskan. Saya kasih contoh satu clue, gambaran kecil tapi bisa menjelaskan banyak. Waktu air bah, manusia terbagi berapa kelompok? Waktu air bah, berapa kelompok manusia terbagi? 2. Orang yang mana? Yaitu orang yang di dalam bahtera dan orang yang di luar bahtera. Saya tanya, orang dua kelompok ini sama-sama bertemu hujan? Ya, hujan sama-sama karena ada di bumi yang sama, betul? Kemudian apa mengalami air bah yang sama? Mengalami sama karena di bumi yang sama. Tapi orang yang ada di dalam bahtera, atau nanti besok dipertegas, orang yang ada di dalam bahtera dengan orang yang ada di luar itu bedanya banyak sekali. Bedanya banyak sekali. Ujungnya adalah yang di luar mati, yang di dalam selamat tetap hidup, 8 jiwa. Itu sebabnya kalau kita ada di kerajaan Allah kemudian kita rasa, ya saya tidak perlu ada di dalam. Boleh, tapi jaminan keamanan tidak ada. Boleh, tetapi ketika banjir, badai, air bah datang, kita tidak bisa ada pertolongan. Kita bisa kuat berenang, tapi air bah itu 40 hari, 40 malam hujan turun. Ya, 40 hari, 40 malam hujan turun.
dan sampai beberapa hasta tingginya dari puncak tertinggi di muka bumi. Kalau waktu itu puncak Mount Everest Himalaya 8.888 meter tingginya, maka airnya di atas itu ada sekitar 15-20 meter. Jadi tidak ada manusia yang bisa bertahan walaupun jago berenang. Lebih parahnya, sejak Adam sampai Nuh itu belum pernah terjadi hujan. Dan waktu itu orang terkejut, ini apa? Orang bilang, apa Nuh? Ya, nanti biasa dijelaskan. Orang akan bilang, Nuh itu Sinti. Kenapa Sinti? Bangun bahtera masa di gunung, harusnya di laut, di pantai. Kita juga orang akan bilang, Sinti. Maksudnya hari Sabtu boleh jalan-jalan santai-santai, datang doa puasa, datang penyembah. Itu satu waktu, saudara-saudara, kalau saudara setia, akan melihat perbedaan. Katakan perbedaan. Apa yang orang kejar? Kalau sesuatu menguntungkan orang seperti istilah seperti lebah, lari, larong, semua lari ke tempat itu. Tapi saya punya prinsip, apapun yang menarik, kalau kita sudah melihat kerajaan Allah sama seperti begini. Saya belum maju, ini kan ada 7 poin, tapi kalau kita di bagian awal masih melebar tidak apa-apa. Saya tanya, kalau misalnya Allah, halo, fokus ke sini. Misalnya Allah, maju sini dulu, maju, oke? Fokus firman, jangan seperti di tepi jalan, ya. Contoh, saya kasih contoh. Alan pergi ke Wori, kemudian Alan menemukan sebuah kapling. Kemudian kapling itu tanpa sengaja Alan bawa mencampur skop atau bagale, kok ketemu harta karun. Ada harta peninggalan Jepang, ada emas, ada kettle, ada ceret, ada piring, dari emas semua. Kemudian Alan lihat itu dan Alan tutup ulang. Kemudian Alan dijual tanah di Bangkas. Kemudian pergi beli tanah itu. Orang-orang yang tidak lihat harta karun, orang akan bilang, itu kemana beli di Wori sana? Kemana beli di ujung sana Alan? Aduh, mana ini? Tapi mereka tidak tahu apa yang Alan lihat, betul? Sekarang di kerajaan Allah juga begitu. Kamu kok capek-capek? Ngapain? Ya karena orang belum melihat apa yang terkandung di dalam kerajaan Allah itu. Apa yang nilainya orang belum lihat. Makanya orang tidak rasa atau orang tidak tertarik karena orang tidak mengerti apa yang terkandung dalam kerajaan Allah. Sehingga orang ibadah rasa-rasa. Pada waktu kalau sibuk tomato, nanti apa kembali dan lain-lain. Dan itu merupakan gaya dunia. Karena kita melihat dunia di sekitar kita sama. Kalau orang dunia itu ukurnya begini, ibadah, mana doi. Saudara, kerajaan Allah bukan soal makan minum, kerajaan Allah bukan soal materi, kerajaan Allah bukan soal pangkat, jabatan, nama waktu itu baik. Tapi kerajaan Allah satu waktu Tuhan akan Tuhan buat perbedaan. Katakan perbedaan. Nah, perbedaan itu saudara tidak lihat pangkat, tidak lihat jabatan. Sebab saya kasih contoh. Sekarang sudah mulai tersingkap apa-apa yang kelihatan hebat ternyata hancur di dalamnya. Betul ya? Apa-apa yang kita lihat hebat, luar biasa, materi berlimpah, pangkat tinggi, jaringan, bisnis, menghasilkan uang, menghasilkan materi. Tapi kalau ada satu waktu Tuhan datang dan Tuhan melakukan sesuatu pada orang Kristen, maka segala sesuatu akan dibukakan, akan disingkapkan. Kelihatannya hebat, istilahnya kita bisa performance atau citra kita boleh kelihatan baik, tapi semuanya tidak ada yang tidak akan disingkapkan karena semua akan digoncang. Ayat berapa itu? Ada tulis Ibrani 12 ayat 27. Next yang membaca. Sekali lagi semua akan digoncang. Ayat 27 Ibrani 12. Jadi saya minta pelan-pelan di sini, jangan lihat contoh yang salah. Ulangi, jangan lihat contoh yang salah. Fokus ke depan karena masing-masing kita akan berhadapan dengan Tuhan. Ya.
Satu kali lagi, kan ini sudah pernah digoncang tuh ini. Satu kali lagi Tuhan akan menggoncang, supaya kalau satu kali lagi Tuhan goncang, supaya nanti tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Sama seperti sosilu, tahu sosilu? Kita batampi beras, kita menampi itu kalau misalnya ada koma, kita menampinya bukan untuk beras dibuang, bukan? Kecuali yang menyentuh bahan habis, ya pak dan beras pilih. Tapi kalau orang yang tahu tujuan menampi, yang maksudnya untuk dibuat pergi adalah dia punya sangat koma atau debunya, bukan isinya. Nah, Tuhan akan menggoncang, tapi yang beras di situ tidak akan tergoncang, dalam arti tidak akan mengalami sesuatu yang buruk walaupun goncangan itu terasa. Tapi Tuhan bilang akan digoncang sekali lagi supaya yang tak tergoncangkan itu bisa terlihat dan tersisa. Nah, apa yang tidak akan tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Katakan sekali, kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu adalah sistem hidup di dalam sistemnya Allah, bukan sistemnya dunia. Roma 12 kan sudah bilang kita jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia nipu sana, sogok sini, sogok sana, itu cara dunia kita jangan ikut. Karena kita akan berkompromi dengan cara itu, dan akhirnya kita akan digoncang sama-sama dengan dunia. Apapun materi bisa menipu. Saudara boleh tampil dengan mobil mewah, saudara boleh tampil dengan rumah mewah, tapi kalau mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, semua akan tergoncang. Setuju dengan saya? Bilang amin. Demikian juga dengan pelayanan. Contoh ya, pelayanan contoh. Kita posting, misalnya kita kumpul, kita undang, ada orang-orang kita undang, ada acara kita undang. Orang-orang banyak kan hadir, kemudian kita foto, selfie atau apa. Kita foto dan kita posting di FB misalnya. Kemudian orang komen, puji Tuhan, pelayanan so maju, so banyak jiwa, so berlimpah-limpah jiwa. Padahal di hati kita tahu itu bukan jemaat asli, itu tamu yang kita posting. Dan orang yang melihat di luar tidak tahu bahwa mereka itu tamu atau anggota jemaat. Kita yang posting itu pengen mendapat sesuatu, mungkin penghargaan, pujian, tapi caranya benar atau salah? Caranya salah karena tidak asli, bukan anggota kok. Diposting seperti anggota, itu akan tergoncang, termasuk pelayanan. Katakan amin. Kita tidak kumpul orang untuk berbanyak orang kalau bukan Tuhan punya kehendak. Kalau motif kita tidak benar, semua akan tergoncang. Motif melayani kita kalau tidak lurus akan tergoncang. Caranya Tuhan akan berbuat sesuatu dan Tuhan yang akan mengerjakannya. Katakan amin. Jadi kerajaan Allah yang saya dan saudara hidupi atau ada di dalamnya, perhatikan bahwa kerajaan Allah itu pergerakannya yang pertama, ia tidak tergoncangkan meskipun satu waktu Allah akan datang menggoncang. Allah akan datang menggoncang. Kita tidak akan tergoncang. Setuju dengan saya? Katakan amin. Setuju dengan saya? Katakan amin. Kita tidak akan tergoncang. Karena apa? Karena kerajaan Allah itu tidak akan tergoncang. Yang kedua, untuk poin tidak tergoncangkan ini besok kita akan dengarkan untuk lebih lanjut. Yang kedua sini tidak semua. Tidak semua orang bisa masuk. Buktinya di Bahtera lu berapa orang yang masuk? 8. Hanya 8. Bayangkan kalau 800.000 orang waktu itu, 800.000 orang, lantas cuma 8 yang ada masuk Bahtera selama. Orang-orang kan bilang lu itu aneh, lu itu tidak sesuai zaman, ketinggalan zaman itu. Nah, orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah bisa kelihatan ketinggalan zaman.
bisa disebut apa orang ketinggalan zaman sekarang? Kuper, kuno, apalagi? Nggak gaul. Kenapa? Kasihan orang-orang depanmu ini. Kenapa? Di dalam kerajaan Allah itu dijelaskan tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa masuk. Lukas 6 ayat 20. Lukas 6 ayat 20 coba lihat. Lukas 6 ayat 20, tidak semua orang bisa masuk. Next, siapa giliran baca? Lukas 6 ayat 20. Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Ya. Saudara, ternyata yang mau masuk dalam kerajaan Allah orang yang miskin. Tapi miskin di sini dijelaskan bukan miskin uang, bukan miskin materi, bukan miskin makanan, tapi miskin di sini pakai kata orang yang terus-menerus haus akan Tuhan dan rindu dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Orang-orang seperti ini. Lukas berapa tadi? Lukas 6 ayat 20. Berbahagialah orang yang miskin. Ini bukan puji Tuhan kita miskin berarti kita pasti masuk kerajaan Allah. Miskin tidak otomatis. Sebab ada miskinnya masuk juga gara-gara yang dimaksud di ayat ini bukan miskin materi, tapi miskin bahasa Yunani tokos. Tokos artinya orang yang sangat, orang kan kalau susah tidak ada makanan, sangat rindu mau makan tuh makanan di meja sana. Sangat rindu mendapat uang recehan dari orang yang lewat. Sangat itu kata miskin yang disebutkan di sini ya. Sangat rindu, sangat berkeinginan, sangat haus, sangat lapar, sangat kalau ada orang punya sesuatu, kalau boleh dia bermohon. Nah, tipe-tipe seperti ini adalah orang-orang yang haus, lapar akan firman dan Roh Kudus, dan orang-orang seperti ini yang akan apa? Yang akan memiliki kerajaan sorga. Jadi bukan miskin mati tidak punya kalau ini tidak punya uang pasti dia punya sorga. Bukan. Orang yang miskin di sini adalah orang yang perasaannya sangat butuh dengan Tuhan. Perasaannya sangat ketergantungan dengan Tuhan. Jadi jangan salah paham kata miskin di sini. Orangnya sangat lapar dan haus. Kalau saudara ada di gereja dan tidak lapar dan haus akan firman, itu berarti saudara merasa kaya, merasa tidak butuh, ya, merasa tidak butuh Tuhan dan saudara merasa kaya. Kalau itu merupakan satu fakta. Tidak semua orang bisa masuk dalam kerajaan Allah karena apa? Tidak semua orang lapar dan haus begitu. Tidak semua orang bergairah tentang firman dan Roh Kudus. Setuju dengan saya? Bilang amin. Jadi kalau saudara maaf ya, bergairah kalau makan, sementara dengan firman tidak bergairah, ini tanda-tanda tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Sebab tanda ciri orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah tadi yang pertama tadi bersedia mau dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Jika tidak bersedia sulit sekali masuk. Boleh melihat kerajaan Allah, boleh, karena percaya Yesus akan melihat kerajaan Allah. Tetapi jika tidak bersedia untuk dibentuk oleh firman, mendengar firman ogah-ogahan. Saya lihat ada yang kadang-kadang main musiknya bagus, tapi waktu dengar firman mengantuk. Itu harus diterobos, tidak boleh dibiarkan, harus diterobos. Karena kalau kita cuma bergairah melayani, tidak bergairah dengan firman, bisa-bisa kita ada di luar kerajaan Allah seperti ini. Dan kita mengalami intimidasi iblis, kita mengalami apa yang namanya intervensi iblis, kita mengalami apa yang namanya manipulasi iblis dan lain-lain. Oke, kerajaan Allah itu tidak semua orang bisa masuk. Lukas 9 ayat 62. Lukas 9 ayat 62. Beberapa ayat. Besok saya jelaskan tentang kerajaan tak tergoncangkan. Lukas 9 ayat 62. Next. Lukas 9 ayat 62. Tapi
Ada orang yang tidak layak untuk kerajaan Allah. Kenapa? Membaca tetapi selalu menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu selalu mengingat masa lalu. Luka-luka hati di belakang, prestasi kebanggaan masa lalu. Orang yang menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tidak layak artinya tidak bisa masuk. Saudara-saudara, kita tidak boleh fokus pada masa lalu, tapi kita harus fokus pada masa depan. Oke? Karena orang-orang yang fokus pada masa lalu seperti saya kasih contoh, ada seorang wanita yang bernama namanya cuma disebut istri Lot. Istri Lot, tahu istri Lot? Apa yang dia buat? Dia menoleh ke belakang karena dia tidak tahan karena cintanya akan Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora adalah lambang dunia ini. Sodom dan Gomora adalah lambang kerajaan dunia yang akan tergoncang, yang akan dihancurkan. Kerajaan satu-satunya yang tidak tergoncang hanya kerajaan Allah. Sebabnya kerajaan Sodom dan Gomora saking dicintai oleh Lot, istrinya, itu ketika malaikat bilang, berlarilah ke pegunungan, jangan menoleh ke belakang. Tapi si Lot tidak tahan. Karena apa? Dia punya hati ada di materi. Soalnya kalau hati ada di materi, hati-hati. Materi itu bisa datang dan pergi. Hanya Tuhan yang kekal. Materi kan sudah pengalaman kita. Kita punya, tapi bisa diambil dari kita. Kita sudah punya sumber, tapi sumbernya bisa dikunci, ditutup oleh Tuhan. Kalau mata kita tertuju pada materi. Sebab kerajaan Allah bukan soal kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Jangan makan dan minum menghalangi kita dengan firman. Lagi, jangan makan dan minum menghalangi kita dengan firman. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Bagi saya tidak makan tidak apa-apa. Yang penting saya tidak boleh tidak dengan firman. Tidak makan firman itu lebih penting karena kerajaan Allah bukan soal kata-kata tapi soal kuasa yang apa? Mengubah hidup kita. Dan yang mengubah hidup kita tidak ada motivasi bisa mengubah. Kita bisa diubah oleh firman dan Roh Kudus. Jadi ketika menoleh ke belakang karena hati kita di mana hartamu berada, di situ hatimu. Kalau kau merasa berat untuk maju hanya karena takut kehilangan materi, itu kau tidak layak di kerajaan Allah. Engkau ragu-ragu untuk terobos maju karena kau takut kehilangan sesuatu yang sifatnya material. Saya sudah lihat begini, ada orang, minta maaf ya, dia pilih jodoh walaupun dia pelayan. Dia pilih jodoh yang dia pertimbangkan jodohnya walaupun tidak takut Tuhan, tapi punya rumah, punya mobil, punya uang. Dan mereka berpikir begini, gampang. Nanti kita berdoa puasa supaya kita bersuami tapi istri boleh masuk gereja. Ternyata banyak bukti tidak terjadi. Karena apa? Mau menikah bukan lihat orang takut Tuhan atau tidak, tapi lihat materinya. Sudah banyak bukti, saya sudah lihat langsung. Akhirnya belakangan menyesal. Karena apa? Materi bisa diambil, materi bisa berubah, cinta juga bisa berubah. Orang punya rasa cinta, rasa sayang yang dia bagus, walaupun tidak masuk gereja, dia tidak mabok, tidak ini, tidak itu. Itu kalau tanpa firman itu bukan perubahan yang paten. Katakan amin. Cuma firman dan Roh Kudus yang bisa merubah karakter kita. Kalau cuma karena kita pilih cewek dan cowok ini tidak pernah kesiap, tidak pernah ke ini, ke itu, tidak pernah minum ini, tidak pernah. Iya, kalau bukan firman, satu waktu dia akan kembali. Dia akan kesana karena sekali lagi perubahan yang paten, permanen cuma karena firman dan Roh Kudus, bukan budaya atau bukan etika. Jadi perhatikan baik, jangan menoleh ke belakang. Katakan amin. Kemudian orang yang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah, Matius 7 ayat 21. Next, Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yes. Bukan berseru Tuhan akan masuk surga, masuk kerajaan surga, kerajaan Allah, tetapi mereka yang melakukan kehendak atau melakukan agenda Bapa.
Halo, agenda Bapak, saya tanya. Agenda Bapak yang sudah jelas di gereja kita diberkati atau menjadi seperti Kristus? Bukan diberkati. Setuju? Bukan dapat uang, karena dapat uang itu adalah bonus. Dapat berkat penghasilan itu bonus. Katakan bonus. Masih ingat ayat Mazmur 23 ayat 6, kebajikan dan kemurahan Allah akan apa? Mengikuti. Kalau mengikuti ada di depan atau di belakang? Ada di belakang, berarti berkat, kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti. Haleluya. Jadi kalau saudara mau cari tahu apa yang dimaksud dengan tidak setiap orang yang bersumpah pada Tuhan masuk dalam kerajaan surga, masuk dalam kerajaan Allah, itu hanya mereka yang melakukan agenda atau kehendak di situ. Kehendak, tapi saya pakai bahasa lain, agenda Bapak. Agenda Bapak tentang kita bukan diberkati saja. Agenda Bapak tentang kita bukan sukses saja. Dan agenda Bapak tentang kita bukan dipakai Tuhan saja. Tetapi agenda Bapak tertinggi adalah, kenapa Tuhan bilang kamu bernubuat, kamu mengusir setan, kamu mengadakan mujizat tapi aku tidak kenal? Karena Tuhan mengenal kita berdasarkan Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang ada dalam kita itulah agenda dari Bapa supaya kita serupa Kristus. Jadi orang yang agendanya untuk pelayanan saja sulit masuk dalam kerajaan Allah. Orang yang agendanya untuk sukses dan diberkati saja sulit masuk dalam kerajaan Allah. Karena untuk masuk dalam kerajaan Allah, oke, evaluasi ulang. Ciri-ciri orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah tadi ciri-ciri orang yang masuk dalam, sebab ada dua kerajaan Allah, orang yang melihat dan orang yang masuk. Ulangi, orang yang melihat dan orang yang masuk. Nah, orang yang melihat adalah yang percaya Yesus. Nah, mereka ini ada di luar tapi percaya Yesus. Tapi orang yang mau masuk adalah orang yang rela atau mau bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Itu di Yohanes 3 ayat 5. Jadi kalau ada orang, katakan ada orang, bukan saudara ya. Ada orang tidak bersedia dibentuk oleh firman dan Roh Kudus, dia boleh percaya Yesus, boleh lihat kerajaan Allah, boleh, tapi tidak bisa masuk. Dan kalau tidak masuk, fasilitasnya juga tidak bisa dialami, tidak bisa digunakan oleh orang yang tidak masuk. Jadi agenda siapa yang kita bawa itu membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau tidak. Jadi Matius 7 ayat 21 bukan surga yang ada di tempat takhta Yesus saja, tapi ini kerajaan surga. Saya jelaskan ulang, belum dijelaskan tadi ya. Kerajaan surga, kerajaan Allah itu menyangkut surga itu sendiri dan menyangkut alam roh, heavenly places, dan menyangkut bumi. Itu adalah area kerajaan surga. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu kerajaan surga turun ke bumi, datanglah kerajaanmu. Suasana surga terjadi juga di bumi. Jadi di bumi ini adalah area dari kerajaan surga secara fisik. Jadi orang tidak masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah karena cuma panggil Tuhan dan melakukan mujizat, tapi tidak melakukan agenda Bapa. Tidak melakukan agenda Bapa. Agenda Bapa, sekali lagi kita ulang, agenda Bapa tertinggi tentang kita adalah menjadi seperti Kristus. Boleh bilang haleluya. Yang ketiga, sampai ketiga saja karena besok saya akan lanjutkan poin 1, kerajaan yang tak tergoncangkan. Matius 13, 41-42. Next, yang giliran baca. Matius 13 ayat 41 dan 42. Kita pahami kerajaan Allah pergerakannya. Yang pertama, kerajaan itu tak tergoncangkan. Yang kedua, tidak semua orang bisa masuk. Dan yang ketiga, saudara, saya bilang di awal, pastikan kita ada dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Karena ibarat bahtera Nuh, jika kita ada di luar bahtera, kita tidak akan bisa bertahan. Kita tidak bisa akan memakai kekuatan kita untuk berenang dan bertahan. Kita punya perahu mungkin, tapi ingat, satu-satunya perahu yang ada waktu zaman Nuh cuma Nuh punya. Karena belum pernah ada orang bikin perahu waktu itu. Oke? Matius 13, 41-42.
Ya, kalau saudara perhatikan Matius 13 itu begini ceritanya. Oh ternyata, katakan ternyata bahwa kerajaan Allah itu dapat diberikan dan dapat diambil kembali. Dapat diberikan dan dapat diambil kembali. Ayat 50 coba lihat, ayat 50. Karena Tuhan bilang di 41, 42, ayat 50 coba lihat. Next. Ayat 50 Matius 13. Ayat 50. Ya. Lalu ucapakan orang jahat ke dalam dapur api, sanalah akan mendapat ratapan dan kebakaran. Ya. Orang yang sudah percaya Yesus kemudian di ayat 41 42 orang yang sudah di dalam kerajaan Allah tapi berbuat kejahatan di dalam kerajaan Allah. Saya ajak saudara berpikir. Kalau disebut berbuat kejahatan dalam kerajaan Allah, saya ajak saudara berpikir dan saudara bantu saya ya. Apakah kalau orang sudah masuk surga, sudah di surga yang tujuan akhir itu, orang masih dapat berbuat jahat? Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi kalau ada orang berbuat jahat dalam kerajaan Allah, itu terjadi di surga yang tujuan akhir atau terjadi di bumi? Di bumi. Berarti di dalam orang yang sudah masuk dalam kerajaan Allah, itu bisa dikeluarkan kembali sama seperti undangan pesta. Ya, undangan pesta, tapi dia di dalam pesta tidak menggunakan aturan pakaian kerajaan Allah, sehingga dia diskualifikasi, eliminasi dan dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, maka muncul bahasa tentang ratap kegelapan yang paling gelap dan ada ratap dan kertak gigi. No, kalau kepisauan ada gigi, kertak busi. Kegelapan yang paling gelap dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Ini tidak terjadi bagi orang yang di luar Yesus. Ini sudah di dalam Yesus, tetapi saya sudah bilang tadi dengan kemana bergairah. Bisnis menarik, ya, tapi Tuhan bagi dia tidak menarik. Dan ini adalah ciri-ciri orang percaya Yesus tapi hidup di kerajaan dunia. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu prinsipnya tadi, sedang menoleh ke belakang tidak boleh. Ya, menoleh ke belakang tidak layak. Atau orang yang tidak memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Sebab Lukas 6 ayat 20, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang memiliki kerajaan sorga. Yang miskin saya sudah jelaskan tadi, orang yang sangat butuh, sangat rindu, sangat lapar, sangat haus akan hal-hal tentang Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Kalau tanpa rasa lapar, tanpa rasa gairah, tanpa semangat, saya lihat ada beberapa orang mulai kurang semangat. Hati-hati, kita bisa dikeluarkan dan ayat ini akan berlaku, akan dilemparkan pada kegelapan yang paling gelap. Ini belum langsung mungkin neraka, tapi penderitaan selama di bumi, kegelapan yang paling gelap dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Itu yang jemaat Laodikia alami. Tidak panas, tidak dingin, dan Tuhan mau muntahkan. Saya tidak ingin di antara kita ada yang Tuhan muntahkan, dijauhkan dari Tuhan karena setengah-setengah hati. Perjuangan setengah hati. Judul dari pemirsa, perjuangan setengah hati. Jangan berjuang setengah hati, karena bisa kena roh suam-suam kuku dan sudah dalam kerajaan Allah tapi didiskualifikasi karena tadi mungkin menoleh ke belakang, kalau tidak melakukan agenda Bapa, dan orang itu dikeluarkan dan masuk dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Mari kita lihat Matius 8 ayat 12. Jadi kerajaan Allah dapat dibeli dan bisa juga diambil. Matius 8 ya. Matius 8 ayat 12. Semoga ayatnya tidak salah. Matius 8 ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan ditampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat 11 ada? Ayat 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan
Tapi ayat 12, anak-anak terus. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan tempat tidur. Jadi penting sekali kita pastikan kita ada dalam kerajaan Allah. Dan ketika sudah ada dalam kerajaan Allah, caranya adalah dengan bersedia mau rela dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Dan kalau sudah di dalam, ini perhatikan baik-baik. Kalau sudah di dalam, perhatikan baik-baik. Jangan sampai terjadi seperti ayat ini, Matius 13, Matius 8, sementara ada Matius 22. Orang karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau sudah ada dalam kerajaan Allah, akhirnya orang lain yang dari barat dan timur berkumpul dan makan bersama-sama dengan Abraham. Tetapi anak-anak kerajaan Allah yang harusnya pemilik dari kerajaan Allah, anak-anak kerajaan Allah artinya sudah pemilik, tapi akhirnya dicampakkan. Kata dicampakkan artinya bukan dipindahkan secara hormat, tapi dicampakkan adalah apa kalau dicampakkan ya? Dilempar dengan tidak hormat dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana terdapat ratap dan kata gigi. Jadi saya ingatkan ini supaya jangan ada yang menganggap rendah tentang pentingnya kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu beroperasi melalui apa? Melalui gereja lokal. Di sini kita dinilai oleh Tuhan sebagai gereja lokal. Prinsip apa yang kita gunakan di gereja kita? Prinsip kerajaan Allah atau kerajaan dunia. Kalau orang dunia malas-malas ibadah, kita juga sama. Berarti kita ada di kerajaan dunia. Kalau orang dunia tipu sana, tipu sini, kita juga tipu sana, tipu sini. Kita walaupun anggota gereja, kita ada di kerajaan dunia. Dan kerajaan dunia akan tergoncang. Hanya ada satu yang tidak tergoncang, itu kalau kita ada dalam kerajaan Allah. Setuju dengan saya bilang amin. Haleluya. Pastikan kita ada dalam kerajaan Allah. Karena hanya di dalam kerajaan Allah kita tidak akan tergoncangkan. Air bah boleh datang, hujan boleh datang, 40 hari 40 malam air turun, pintu-pintu mata air, samudra raya terbuka, tingkap langit terbuka, air tercurah. Tapi bukan masalah kalau kita ada dalam bahtera. Kalau kita ada dalam bahtera, kita pasti aman. Bahtera itu adalah simbol dari kerajaan Allah. Apapun yang terjadi kalau kita ada dalam kerajaan Allah, semua akan tergoncang. Ekonomi, kesehatan, dan namanya kestabilan politik akan goncang. Pak Presiden kita sudah memberitahu untuk bahwa diprediksi sekian banyak negara akan tergoncang ke depan, termasuk negara-negara adidaya. Dan kita berharap Indonesia jadi bagian dari kerajaan Allah. Banyak orang yang datang cari Tuhan dan mau dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Haleluya. Karena kerajaan ini saya sudah jelaskan, emas, perak, tembaga, besi dan tanah. Ini kakinya dari campuran besi dan tanah. Patung yang dilihat oleh Daniel, dan itu lambang dari kerajaan Babel. Emas, pasti Media, pasti perak, Yunani, Alexander the Great, itu tembaga, Romawi itu besi. Dan kerajaan terakhir kita sekarang adalah kerajaan modern, itu campur besi dan tanah. Besi dan tanah tidak lama sudah gerak batu. Batu yang tanpa campur tangan manusia terlepas itu menggelinding seperti bola salju dan akan menghantam semua ini. Dan dalam cerita Daniel 2, tinggal batu ini yang akan berdiri kokoh. Inilah disebut Gunung Sion yang akan menculang tinggi, dan kesanalah orang-orang berlari, kesanalah orang-orang diluputkan, kesanalah orang diselamatkan. Dalam konteks perjalanan baru, di situ kerajaan Allah. Pastikan gereja kita adalah tempat beroperasinya kerajaan Allah. Karena hanya dengan adanya dimensi kerajaan Allah di gereja lokal, maka kita tidak akan tergoncang. BBM boleh naik, tapi berkat juga akan naik. BBM boleh naik, tetapi pintu-pintu berkat akan terbuka. Jadi kita tidak stres, karena yang cover kita adalah Allah Yehova Jireh. Ayat yang terakhir, Matius 22, 13-14. Terima kasih untuk saudara yang terus berjuang menata tubuh fisik, waktu saudara untuk terus terkonek di rumah Allah untuk dengar firman dan terus makan. Matius 22, 13-14. Ini yang terakhir. Yang lain kita sambung. Matius 22 ayat 13 dan 14. Ya. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, Ya. "Buatlah kaki dan tangannya, dan campurkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan tempat."
14, bapaknya yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya, banyak yang dipanggil dalam konteks kerajaan Allah, banyak yang melihat kerajaan Allah, tapi sedikit yang masuk dalam kerajaan Allah. Jelas ini? Bagaimana masuk? Bersedia, rela, mau dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Walaupun tidak ringan, kita tidak ikut tren. Orang tren lagi cari-cari firman yang menyenangkan telinga. Tapi kita mencari firman yang kita butuh agar kita mengalami transformasi. Roh didewasakan, jiwa ditransformasi, tubuh berakselerasi. Itu yang sedang kita cari. Karena di Matius 22 ayat terakhir ini orang sudah masuk loh, sudah masuk dalam pesta. Sudah masuk dalam pesta. Karena ada orang yang diundang tidak datang. Kemudian diundang yang terakhir, ya siapa saja boleh masuk. Tapi setelah masuk di dalam, ternyata dikeluarkan lagi. Syaratnya sudah di dalam kerajaan Allah, kita punya pakaian di luar, baik menurut kita. Tapi kalau kita masuk dalam kerajaan Allah, kita harus memakai, menggunakan, bahasa Inggrisnya bilang bukan use tapi wear. Kita menggunakan pakaian kerajaan Allah. Sebabnya ada orang cari kerajaan Allah tapi kebenarannya tidak. Pakaiannya adalah kebenaran, jubah kebenaran, amin. Jadi kita masuk dalam kerajaan Allah sekaligus menggunakan jubah, menggunakan pakaian kerajaan Allah. Kita tidak boleh di dalam kerajaan Allah tapi mengikuti pakaian kita yang lama. Cara berpikir dunia kita bawa, tidak boleh. Karena ketika raja itu datang, dia akan bilang, ikat orang ini, lemparkan dia dalam kegelapan yang paling gelap. Sana terdapat ratap dan kerta gigi, dan ini tidak boleh terjadi dan tidak akan terjadi pada kita. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, berkati firman ini tertanam di roh kami. Roh kami dapat makanan yang kami butuh, bukan yang kami ingin, bukan yang kami suka, tapi yang kami butuh. Agar roh kami strong, kami bisa Tuhan menerobos keadaan yang sulit. Dunia boleh sulit, tapi orang yang hidup dalam kerajaan Allah ada supply dari kerajaan Allah, ada covering dari kerajaan Allah. Dan kami hidup di bumi yang sama, tapi kami ada hidup di dunia yang berbeda. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.